'Cause nobody wins these waiting games. You push and you pull, but you should stay. Stay, yeah. Hold me up, tie me down. 'Cause I never wanna leave your side. Swear you never know. It's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Salsabila. Di video kali ini saya akan membahas tentang Dia. Mungkin kalian bertanya-tanya, siapa Dia? Dia adalah Johannes van der Bos. Johannes van der Bos lahir pada tanggal 2 Februari 1780 di Belanda. Johannes van der Bos adalah seorang perwira dan politikus Belanda. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-43 yang memerintah pada tahun 1830 hingga 1834. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk mengetahui sekaligus mengenang masa pemerintahan Van der Bos di Indonesia. Masa pemerintahan Van der Bos masih berkaitan dengan Pangeran Diponegoro. Untuk mengetahui keterkaitan tersebut, mari simak penjelasan berikut ini. Perang Diponegoro adalah perang yang terjadi antara Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, mulai dari tahun 1925 hingga 1930. Ada banyak faktor penyebab terjadinya perang Diponegoro. Faktor-faktor penyebab terjadinya perang Diponegoro yang paling menonjol selain diperlakukannya pajak dan Belanda dengan sengaja menanam patok-patok untuk membuat jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro, yaitu pada abad ke-19, pengaruh kebijakan Belanda terhadap kedua kerajaan Jawa. Kedua kerajaan Jawa yang dimaksud adalah Surakarta dan Yogyakarta. Pada tanggal 20 Juli 1825, terjadi pertempuran yang pertama di Tegalrejo. Wilayah Tegalrejo dibakar dan dibumi hanguskan oleh Belanda. Namun, Pangeran Diponegoro dapat meloloskan diri dan menyingkirkan ke Dekso. Di daerah Pleret, Pangeran Diponegoro dan panglimanya menyusun siasat perang gerilya. Kabar meletusnya perang melawan Belanda membuat beberapa kalangan ikut membantu Pangeran Diponegoro, seperti Kiai Mojo atau Surakarta dan Kiai Hasan Besari atau Kedu. Selain itu, terdapat 14 pangeran dan 40 bupati yang mendukung perlawanan Pangeran Diponegoro. Oleh sebab itu, perang ini juga sering disebut Perang Jawa karena hampir melibatkan keseluruhan kekuatan di Jawa dan terjadi di pusat kerajaan di Jawa. Sudah banyak siasat yang dilakukan oleh Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Akan tetapi karena kegigihan Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda, semua siasat yang dilakukan oleh Belanda meleset. Namun, sangat disayangkan, pada tanggal 5 April 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibawa dengan kapal SS Van der Capellion dari Magellan ke Batavia. Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Letnan Jenderal Henry Marcus Kok pada tanggal 28 Maret 1830. Kereta Gubernur Johannes van den Bos dan para ajudan berada di dermaga untuk menyambut Pangeran Diponegoro. Dengan kereta itulah ia diangkut ke penjara yang terletak di Jalan Stadius. Stadius merupakan balai kota pada masa Belanda yang sekarang lebih kita kenal sebagai Museum Fathahillah. Pangeran Diponegoro bersama istrinya Raden Ayu Retnoningsih dan adik perempuannya Raden Ayu Dipowiyono masuk ke dalam dua kamar tempat pengasingannya. Sambil menunggu keputusan dari Gubernur Van der Bos, di kamar ini pangeran mengalami penyakit malaria. Oleh karena itu, pangeran menghabiskan waktunya dengan menulis, mengunyah sirip pinang, dan bermain bersama burung-burung. Pada 30 April 1830, Van der Bos mengeluarkan keputusan mengenai pengasingan seumur hidup Pangeran Diponegoro di Sulawesi Utara. Sejak awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan Jawa. Untuk menyelamatkan negeri Belanda dari bahaya kebangkrutan, maka Johannes van der Bos diangkat sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara, membayar hutang, dan membiayai perang. Kebijakan Van der Bos dalam mengisi kekosongan kas negara antara lain: 1. Penghapusan sistem sewa tanah yang dianggap tidak efektif. 2.
Pajak atas tanah harus dibayar dengan penyerahan sebagian dari hasil tanamannya kepada pemerintah Belanda. 3. Sistem tanam bebas harus diganti dengan tanam wajib, yaitu Kaltesavel. Kaltesavel adalah nama lain dari sistem tanam paksa. Dalam sistem tanam paksa ini, rakyat dipaksa menyediakan sebagian tanahnya untuk ditanami. Hasil pertanian para petani harus dijual ke pemerintah Belanda dengan harga murah. Mereka yang tidak memiliki tanah pertanian atau perkebunan harus bekerja di perusahaan Belanda. Belanda berhasil mengisi kembali kas negaranya untuk kegiatan perang. Akibat yang ditimbulkan dari kebijakan Van der Bos bagi Belanda memang sangat banyak keuntungan, namun tidak bagi Indonesia khususnya Jawa. Akibat yang ditimbulkan dari kebijakan Van der Bos bagi Indonesia khususnya Jawa, banyak rakyat yang menderita penyakit jiwa, beban rakyat semakin berat, dan lain-lain. Sistem tanah paksa yang mengakibatkan kemelaratan bagi bangsa Indonesia khususnya Jawa akhirnya menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, diantaranya 1. Golongan pengusaha. Golongan ini menghendaki kebebasan berusaha. Mereka menganggap bahwa tanah paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal. 2. Baron van Heuvel. Ia adalah seorang misionaris. Dalam perjalanannya di Jawa, Madura, dan Bali, ia melihat penderitaan rakyat Indonesia akibat tanam paksa. Ketiga, Eduard de Westdekker. Ia adalah seorang pejabat Belanda yang pernah menjadi asisten residen Lebak, Banten. Akibat adanya reaksi tersebut, pemerintah Belanda secara berangsur-angsur menghapuskan sistem tanah paksa. 1. Nila, teh, kayu manis dihapuskan pada tahun 1865. 2. Tembakau dihapus pada tahun 1866. 3. Kemudian menyusul tebu pada tahun 1884. 4. Tanaman terakhir yang dihapus adalah kopi pada tahun 1917, karena paling banyak memberikan keuntungan. Dan pada akhirnya, masa pemerintahan Van der Bos berakhir dari 1830 sampai 1834 dan pensiun pada tahun 1839. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyur permai di kata orang, Tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan.
Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masih Demi negeri, engkau korbankan waktumu. Demi bangsa, rela kau taruhkan nyawamu. Maut menghadang di depan, kau bilang itu hiburan. Tampak raut wajahmu, tak segelintir rasa takut. Semangat membara di jiwamu, taklukkan mereka penghalang negeri. Hari-harimu diwarnai pembunuhan dan pembantaian, dan dihiasi bunga-bunga api. Mengalir sungai darah di sekitarmu, bahkan tak jarang air mata darah muncul dari tubuhmu. Namun, tak dapat runtuhkan tebing semangat juangmu. Bambu runcing yang setia menemanimu, kaki telanjang yang tak beralas, pakaian dengan 1000 wangian, basah di badan, kering pun di badan, yang kini menghantarkan Indonesia ke dalam istana kemerdekaan. Sejarah Pandemos dengan Perang Jawa ada sosok sejarah Pandemos ini bertugas di Indonesia yang di masa Raja Pemerintahan Hindia Belanda. Jadi mengapa sih kenapa? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.